Untuk episode kali ini, gue mau lo tonton video ini sampai habis karena semakin lama lo perhatikan kasusnya, semakin besar pula kemungkinan lo merasa ngeri sekaligus juga kesel. Iya, di ending lo bakalan merasa kesal karena pelaku dari kejahatan ini adalah orang yang menurut gue ya, itu familiar banget dengan diri lo. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu, sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada bulan Juni tahun 1992, ada seorang perempuan bernama Mirna Diones yang tinggal di Luzon, Filipina. Mirna ini masih muda, masih berumur 14 tahun dan statusnya itu masih bersekolah. Pada hari itu, Mirna minta izin ke orang tuanya untuk pergi bertemu dengan kakak laki-lakinya yang bernama Toribio Diones. Mirna menjelaskan ke orang tuanya kalau dia mau ketemu sama Toribio karena ingin meminta uang untuk membeli seragam sekolah. Seperti yang lo tahu ya, pada tahun 90-an lah, transferan uang itu rada susah. Kalau lo mau transfer uang, lo itu mesti ke bank, lo tulis formulir bla 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 dan sebagainya, atau ketemuan langsung sama orangnya. Nah, awalnya orang tuanya Mirna itu kayak tidak mengizinkan dia untuk pergi ketemu Toribio karena dia tuh tinggal di kota lain, di daerah lain yang bernama San Fernando. Jarak antara tempat tinggal Mirna dengan orang tuanya dengan tempat tinggalnya Toribio itu lumayan jauh, sekitaran 5 atau 6 jam perjalanan menggunakan mobil. Orang tuanya menyarankan, kamu jangan pergi sendirian. Kalau kamu mau pergi, kamu mesti dianterin sama orang lain. Kebetulan kakaknya Mirna yang paling tua yang bernama Zenaida Diones ini mendengar tuh percakapannya Mirna dengan orang tuanya. Zenaida itu kayak menawarkan dirinya, kayak gimana kalau aku ikutan juga? Tapi walaupun Zenaida udah menawarkan diri, orang tuanya kayak masih nggak mengizinkan juga. Kebetulan banget Zenaida pas itu lagi hamil 5 bulan. Orang tuanya khawatir kalau Zenaida ikut perjalanan jauh itu bakalan mengganggu kehamilannya. Pas inilah terjadi diskusi panjang lebar tuh. Nah, hasil dari diskusi panjang lebar ini adalah Mirna mendapatkan izin nih untuk pergi ke kota San Fernando. Tapi mesti ditemenin sama Zenaida, yaitu kakaknya Mirna yang paling tua yang lagi hamil 5 bulan, Vivian Gonzalez yaitu adik iparnya Zenaida, dan Lorita Diones yaitu sepupunya Mirna. Bisa dibilang yang berangkat ke kota San Fernando sekarang ada 4 orang wanita nih. Ya udah, begitu harinya tiba, mereka berempat tuh naik bus kota, menempuh perjalanan selama 5-6 jam untuk menuju ke kota San Fernando, Filipina. Sesampainya di San Fernando, mereka berempat langsung tuh ke rumahnya Toribio. Tapi pas sampai di rumahnya Toribio, dia tuh lagi nggak ada di rumah. Yang ada di rumah itu adalah istrinya yang kita sebut saja sebagai Fulana. Fulana menyambut dong kedatangan Mirna, Zenaida, Vivian, dan Lorita. Fulana juga memberikan Mirna uang nih karena Toribio sebelum pergi itu kayak menitipkan uang untuk Mirna. Waktu itu Mirna mendapatkan uang sebesar 1.000 peso atau senilai kurang lebih 200.000 rupiah lah. Setelah menerima uang titipan dari Toribio, Mirna, Zenaida, dan Vivian dan juga Lorita ini langsung bergegas ke pasar untuk jalan-jalan sekaligus juga membeli seragam sekolah. Sesampainya mereka di pasar, sesampainya mereka beli seragam, Mirna ini masih rada kecapean ya karena pusing tuh perjalanan jauh tuh. Nah, itu dia memutuskan untuk mampir dulu ke apotek untuk beli obat. Pas momen ini, Mirna masuk sendirian ke apotek, sementara 3 saudaranya itu nunggu di luar apotek. Pas Mirna lagi mau membayar obat di kasir nih ya, dia kayak ngeliat keluar apotek melalui kaca jendela. Pas ini, Mirna kan melihat 3 saudaranya lagi nungguin di luar. Tapi yang menjadi pusat perhatiannya Mirna adalah di seberang jalan itu kayak ada laki-laki bertubuh tinggi besar lagi mengawasi 3 saudaranya
yang lagi nunggu di luar. Mirna perhatiin lebih detail lagi, lebih baik lagi, dan semakin diliatin, laki-laki bertubuh tinggi besar ini kelakuannya makin mencurigakan. Laki-laki ini tuh kayak megang walkie-talkie ya, terus ngobrol di walkie-talkie, tapi entah sama siapa nih ngobrolnya, terus juga nengok kanan kiri sambil juga terus-terusan tuh memantengin saudaranya Mirna. Pokoknya gelagatnya kayak mencurigakan banget. Laki-laki yang mencurigakan ini untuk sementara kita sebut saja sebagai Fulan. Mirna feelingnya udah nggak enak nih, karena aneh aja ya, kayak ada apa ya, kok keluarga gua diawasin sampai sebegitunya sama orang yang tidak dikenal. Begitu udah selesai membeli obat di apotek, Mirna langsung keluar tuh. Pas ketemu lagi sama saudara-saudaranya nih ya, Mirna kayak, guys, ayo guys, kita pergi dari sini. Firasat gue nggak enak. Zenaida, Vivian, dan Lorita yang nggak tahu apa-apa ini bingung dong. Kayak, kenapa Mirna jadi panik dan khawatir? Mereka mau nanya tuh, tapi Mirna kayak langsung menghentikan becak motor yang pas lagi lewat di situ. Mirna langsung bilang, udah cepetan naik aja dulu, naik, aku jelasin nanti. Pas mau naik, tahu-tahu muncul lagi satu orang pria misterius kayak menghadang Mirna dan sekeluarga untuk naik ke becak motor. Satu orang laki-laki misterius yang tiba-tiba muncul, untuk sementara kita sebut saja sebagai Fulano. Jadi ternyata yang mengawasi Winra sekeluarga selama mereka di situ itu nggak cuma Fulan doang, melainkan ada juga Fulano. Mirna dan sekeluarga pada kaget dong, kok kita mau naik ke becak motor malah dicegat sama Fulano. Di momen yang sama, Fulan ini nyamperin juga. Jadi di spot itu tuh rame tuh, ada Mirna sekeluarga ditambah Fulan dan Fulano. 6 orang tuh totalnya. Fulano pas itu kayak langsung mengusir Kang Beca, kayak udah jalan terus aja, pergi. Kita lagi mau menangkap maling. Mirna keluarga ini kaget dong, kayak, hah, maling? Mana malingnya? Kayak, tunggu, kita dituduh maling, kok bisa? Fulan dan Fulano langsung kayak menuduh Mirna itu telah melakukan pencurian berupa ngambil pakaian di toko baju sama juga ngambil obat di apotek. Mereka berdua, Fulan dan Fulano, juga menuduh Zenaida, Vivian, dan Lorita sebagai komplotan maling. Mirna sekeluarga ini makin bingung ya, kok kita dituduh sebagai maling? Ini barang belanjaan beneran dibeli kok, bukan dicolong. Tapi belum selesai mereka menjelaskan pembelaannya, tiba-tiba aja datang tuh sebuah mobil Ford Fiera yang nyamperin mereka semua. Mobil besar ini ternyata ditumpangin oleh 3 orang laki-laki yang misterius juga. Nah, Fulan dan Fulano kayak memerintah dengan agak sedikit membentak ya, menyuruh Mirna sekeluarga untuk masuk dulu aja ke dalam mobil. Mirna sekeluarga mungkin karena takut, bingung, dan penampilan Fulan dan Fulano ini meyakinkan banget, mereka ya mau aja lah masuk ke dalam mobil. Nah, sekedar info ya, dan juga nasihat, kalau lo kedapatan momen dimana lo disuruh, apalagi dipaksa untuk masuk ke dalam mobil yang tidak lo kenal, jangan mau. Karena apa yang terjadi selanjutnya itu bener-bener mengerikan, men. Pada tanggal 19 Juni tahun 1992, sekitaran jam 8 pagi, kepolisian di wilayah Benguet, Filipina mendapatkan kabar yang benar-benar mengerikan. Pas itu ada laporan dari warga yang baru aja menemukan sejumlah mayat di sekitaran tebing di daerahnya. Kata kuncinya adalah sejumlah ya, yang artinya itu nggak cuma satu doang, melainkan ada banyak. Polisi langsung tuh menuju ke TKP dan ternyata bener banget dong. Jadi di bawah tebing sedalam 6 meter ditemukan satu jenazah wanita dengan kondisi yang mengenaskan. Di tubuhnya terdapat banyak banget luka bekas cekikan, tusukan, dan pukulan keras akibat benda tumpul. Selain itu juga terdapat luka memar yang jelas-jelas kalau wanita ini itu kayak habis dipukulin dan disiksa sampai mati. Gak cuma itu aja, di kakinya juga terdapat luka-luka yang mengindikasi kalau dia itu kayak habis diseret paksa. Sekitaran 9 meter dari lokasi jenazah pertama, polisi menemukan lagi jenazah wanita yang sekarang tuh yang kedua. Kondisinya juga sama tragis dengan kondisi pertama. Bedanya di lehernya itu masih ada sisa tali yang mencekik lehernya. Lalu sekitaran 15 meter dari lokasi jenazah kedua, ditemukan lagi jenazah wanita yang ketiga. Kondisinya juga sama-sama tragis dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Polisi pun langsung mengamankan TKP dong. Dengan bantuan warga
warga sekitar ya, ketiga jenazah ini langsung diamankan ke rumah sakit terdekat. Sayangnya baru aja sehari nih ya, warga dan kepolisian itu lagi-lagi dikejutkan dengan penemuan jenazah wanita yang keempat. Jaraknya ini cukup ya agak sedikit jauh lah, sekitaran 1 km dari lokasi jenazah yang ketiga. Tapi kondisinya juga sama tragisnya. Di sekujur tubuhnya penuh luka dan di lehernya tuh juga ada bekas cekikan. Dengan ini total jenazah yang ditemukan sekarang adalah 4 jenazah wanita. Pas momen ini ya, polisi langsung mengambil kesimpulan kalau 4 penemuan jenazah wanita ini itu kayaknya saling terhubung secara kondisinya mereka itu mirip, sama-sama tragis. Berita mengenai penemuan 4 jenazah wanita ini juga membuat gempar tuh warga seantero Filipina. Kebetulan di tahun-tahun tersebut ya, Filipina tuh lagi dalam masa-masa yang gak aman karena masyarakat sedang melakukan pemberontakan gitu kepada pemerintah. Alhasil sering ada tuh bentrok yang memakan korban jiwa di antara militer kepolisian negara dan juga masyarakat. Pada saat proses investigasi, polisi berhipotesis kalau 4 jenazah wanita ini merupakan korban dari salvage. Salvage bagi yang belum tahu adalah sebuah aksi yang biasa dilakukan oleh oknum polisi, oknum tentara, sindikat kriminal, atau organi masyarakat di mana mereka melakukan eksekusi langsung terhadap seseorang yang masih terduga bermasalah. Jadi para oknum ini itu kayak menangkap orang yang bermasalah, mereka siksa, lalu tanpa proses pengadilan atau investigasi, mereka langsung dihukum mati. Para pelaku salvage juga agak sulit nih untuk ditentukan karena banyak pihak yang terlibat. Contohnya, kalau orang yang melakukan salvage adalah oknum polisi atau oknum tentara, biasanya korbannya adalah sindikat kriminal atau ormas. Sebaliknya, kalau yang melakukan salvage adalah sindikat kriminal atau ormas, biasanya korbannya adalah polisi ataupun tentara. Walaupun terdengar simple ya, yang sering menjadi korban salvage ini malah warga biasa aja, yang bukan polisi, yang bukan tentara, yang bukan sindikat kriminal, ataupun juga yang bukan ormas. Sering tuh terjadi demo kepada pemerintah karena banyak keluarga dari korban salvage menuntut keadilan. Bisa dibilang pada tahun-tahun tersebut kondisi negara Filipina itu emang rada-rada nggak aman. Balik lagi nih ke penemuan jenazah ya. Begitu 4 jenazah ini sampai di rumah sakit, tim forensik langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pas itu tim forensik menemukan banyak banget luka di keempat tubuh jenazah. Luka-luka tersebut adalah luka yang besar kemungkinan akibat dari dipukul menggunakan palu dan tangan kosong, luka akibat tusukan bambu runcing, dan luka di leher akibat dicekik menggunakan tali. Di waktu yang sama juga, polisi berusaha tuh mengidentifikasi jenazah. Setelah pihak kepolisian mencari-cari info ya, ada nih sepasang suami istri yang datang ke kamar mayat di rumah sakit dan memberikan keterangan. Begitu suami istri ini melihat keempat jenazah, mereka berdua bilang dengan yakin kalau keempat jenazahnya ini adalah Mirna, Zenaida, Vivian, dan Lorita. Mereka berdua bisa yakin karena mereka adalah orang tuanya Mirna dan Zenaida. Setelah berkabung, dokter yang ada di kamar mayat itu bersiap-siap nih untuk melakukan proses pengawetan. Tujuannya adalah supaya keluarga bisa melakukan prosesi pemakaman kepada keempat jenazah. Pas itu, dokter menyuntikkan cairan formalin nih ke tubuhnya Zenaida, Vivian, lalu Lorita. Nah, pas dokter mau menyuntikkan cairan formalin ke tubuhnya Mirna, tiba-tiba ya tubuhnya Mirna ini langsung kejang-kejang dan matanya melotot. Dokter yang ada di kamar mayat itu langsung kaget dan ngeri dong karena baru pertama kali nih ada jenazah yang kejang-kejang. Tapi, tunggu dulu deh, bukannya jenazah nggak bisa kejang-kejang dan melotot ya? Bukannya yang bisa kejang-kejang dan melotot itu adalah yang masih hidup ya? Ya udah deh, dirasa Mirna kembali hidup, dokter langsung membawanya ke ruang ICU rumah sakit. Di sana, Mirna dirawat secara benar-benar ya supaya kondisinya itu menjadi stabil kembali. Di saat yang bersamaan juga, rumah sakit, terutama kamarnya Mirna itu diawasi ketat oleh dokter dan juga kepolisian. Secara Mirna waktu itu menjadi orang penting karena dia adalah korban dan juga saksi atas kasus pembunuhan terhadap
dirinya dan juga saudara-saudaranya. Lalu pada bulan Juli tahun 1992, kondisinya Mirna ini udah stabil. Dia juga udah bisa memberikan kesaksian tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap dirinya dan juga saudara-saudaranya. Balik lagi nih ke tanggal 17 Juni tahun 1992. Mirna dan sekeluarga waktu itu kan dipaksa masuk tuh ke dalam mobil oleh Fulan dan Fulano. Di dalam mobil, Mirna sekeluarga nih pada nanya kayak, ini kita mau dibawa kemana? Fulan dan Fulano menjawab kalau mereka bakalan dibawa ke sebuah markas yang terletak di pinggir kota San Fernando. Mirna bingung dong, markas? Buat apa kita dibawa ke markas? Mirna berusaha bertanya dan juga protes. Cuman Fulan dan Fulano antara tidak memberikan jawaban yang jelas atau enggak ya diem aja. Begitu sampai di markas, Mirna melihat kalau markasnya ini tuh kayak punya pagar yang tinggi dan bentukannya persis seperti penjara. Mirna sekeluarga langsung dipaksa turun dari mobilnya dan dibawa masuk tuh ke salah satu sel penjara. Mereka berempat kayak didedet, kayak dipaksa masuk itulah ke dalam satu sel kecil. Mirna semakin protes dong, kayak kenapa sekarang kita semua di penjara? Kita salah apa? Fulan dan Fulano bilang, dah nggak usah bacot-bacot loh. Besok juga bakalan bebas kok. Setelah itu, Fulan dan Fulano itu pergi meninggalkan Mirna sekeluarga di dalam sel penjara. Beberapa jam selanjutnya, ada nih satu orang yang datang masuk ke area selnya Mirna. Orang ini kita sebut saja sebagai Fulani dan dia diketahui merupakan juru masak di markas ini. Fulani waktu itu kayak menyediakan makanan untuk Mirna, Zenaida, Vivian, dan Lorita. Nah, pas lagi menyediakan makanan, Fulani kayak memberikan kode-kode gitu ke Mirna kayak, cuy sini dulu sebentar, kayak ngajakin bisik-bisik lah. Fulani bilang kalau mereka berempat mau punya kemungkinan untuk selamat, mereka harus kooperatif, kerjasama, dan pasrah aja. Percuma lo ngelawan karena mereka, Fulan dan Fulano, itu adalah orang yang sangat korup dan juga kebal hukum. Mirna semakin bingung, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kita semua ditahan di sini? Fulani nggak bisa menjawab semua pertanyaan Mirna karena ya mereka bisik-bisik gitu ya, takut ketahuan nih sama Fulan dan Fulano. Fulani cuma bilang kalau yang menangkap kalian adalah sindikat pembunuh berseragam. Mendengar kata pembunuh, Mirna sekeluarga mulai deg-degan dong. Mereka kayak mau langsung teriak dan panik gitu, tapi juga takut dan jadinya cuma bisa memendam perasaan aja. Mirna sekeluarga langsung memohon tuh kepada Fulani untuk dikeluarkan sekarang, bantuin lah, ayo dong, bisa dong. Tapi Fulani nih cuek aja. Gelagatnya sih ya, Fulani juga seorang tahanan di sini yang kebetulan dijadiin juru masak dan gak berani untuk ngebantuin, takutnya kena juga tuh sama si Fulan dan Fulano. Fulani pas itu langsung keluar dan membiarkan Mirna dan sekeluarga itu pada keringet dingin. Di sekitaran tengah malam, Fulan dan Fulano masuk lagi ke dalam area sel penjaranya Mirna dan sekeluarga. Pas itu Mirna sekeluarga ini udah nggak bingung lagi. Mereka sekarang pada memohon, menangis, pokoknya meminta-minta untuk dibebaskan. Cuman Fulan dan Fulano ini diem aja. Mereka kayak malah menyuruh Mirna sekeluarga untuk bersiap-siap karena bosnya Fulan dan Fulano bakalan datang. Dan bener aja, kurang dari 1 jam kemudian, bosnya Fulan dan Fulano ini masuk tuh ke area sel penjara. Pas itu dia kayak melihat ke arah Mirna sekeluarga, lalu beralih ke Fulano, kayak memberikan kode gitulah. Fulan dan Fulano paham tuh dengan kode ini dan langsung deh membawa paksa Mirna sekeluarga untuk keluar dari sel lalu masuk ke dalam mobil. Tapi kali ini agak berbeda nih. Mirna, Zenaida, dan Vivian ini dibawa masuk ke mobil Ford Fiera, mobil yang sama yang membawa mereka ke markas penjara. Sedangkan Lorita itu kayak dipisah, nggak bareng sama mereka bertiga. Dia kayak dibawa masuk ke dalam mobil yang warnanya merah. Setelah semuanya udah masuk dan siap, pada malam yang gelap, 2 mobil ini itu berangkat tuh ke suatu tempat entah kemana. Di dalam perjalanan, Mirna sempat melihat ada semacam plang atau gapura yang bertuliskan Welcome to Cordillera atau selamat datang di Cordillera. Sedikit info, Cordillera adalah sebuah wilayah di pinggir Filipina yang kebanyakan adalah hutan, sawah, dan juga perbukitan. Ibarat kata, kalau markasnya Fulan dan Fulano ini adalah pinggiran kota, sekarang ini Cordillera itu semakin udah di pinggir lagi, udah gelap dan di tengah hutan yang entah
berantah gitulah. Gak lama setelah melewati gapura, mobil yang ditumpangin Mirna ini tahu-tahu berhenti. Walaupun begitu, Mirna masih ngeliat tuh mobil yang ditumpangin Lorita itu kayak menyusul dan masih terus berjalan, masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Setelah berhenti, Fulan dan Fulano mengeluarkan paksa Mirna, Zenaida, dan Vivian. Masih dalam keadaan bingung ya, karena malam-malam mereka ada di entah berantah dan juga nggak tahu tujuannya apa. Fulan dan Fulano langsung memborgol mereka bertiga dan mencekik lehernya dengan tali tambang. Dan seperti yang lo udah duga, Fulan dan Fulano langsung menyiksa Mirna, Zenaida, dan Vivian. Mereka bertiga dipukul-pukul pakai palu, ditusuk pakai bambu runcing, bahkan juga dilecehkan. Pokoknya bener-bener dikeroyok abis-abisan, disiksa lah. Gua nggak bisa menjelaskan secara detail karena apa yang terjadi dengan mereka bertiga itu bener-bener brutal. Ya lu paham lah ya maksud gue gimana. Mereka bertiga itu terus-terusan disiksa sampai mereka bertiga itu akhirnya tidak sadarkan diri. Di sini ya kemungkinannya kondisinya mereka bertiga itu udah kritis atau udah sekarat dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Dikarenakan Fulan dan Fulano menganggap Mirna, Zenaida, dan Vivian udah meninggal, mereka berdua itu kayak menyeret Mirna dan lain-lain itu ke pinggir tebing tuh. Setelah itu mereka berdua membuang Mirna, Zenaida, dan Vivian ke bawah tebing. Begitu udah rampung, Fulan dan Fulano meninggalkan mereka bertiga. Pas itu ya, memang benar, Zenaida dan Vivian itu meninggal dunia di tempat. Entah itu karena dipukulin atau dibuang ke tebing. Walaupun begitu, entah karena keajaiban apa, Mirna pada saat ini dia tuh masih hidup. Tapi kondisinya emang beneran kritis banget dan minim sekali tanda-tanda kehidupan. Dia pun juga tidak sadarkan diri. Jadinya ya sampai dia ditemukan, dia cuma bisa terdiam aja. Nah, dalam kasus ini, selain Mirna, Zenaida, dan Vivian, kan ada lagi tuh satu korban yang bernama Lorita yang tadi dibawa terpisah, berbeda mobil. Gua nggak tahu apa yang terjadi terhadap dirinya pada malam itu, tapi yang jelas, nasibnya sama seperti Zenaida dan Vivian. Lorita malam itu disiksa, dikeroyok, dilecehkan, dan ujung-ujungnya dibunuh lalu dibuang. Lokasinya Lorita dibuang ini berbeda sekitaran 1 km dari lokasinya Mirna, Zenaida, dan Vivian. Lalu pada tanggal 19 Juni tahun 1992, warga menemukan tuh jenazahnya Zenaida dan Vivian. Pas pertama kali ditemukan oleh warga, jenazahnya Zenaida dan Vivian ini bener-bener udah bonyok, penuh luka, penuh darah, dan juga udah mulai membusuk. Dari penglihatan sekilas aja, warga dan polisi itu udah paham kalau ini tuh jenazah. Nah, pas mereka menemukan Mirna, dikarenakan kondisinya mirip seperti Zenaida dan Vivian, polisi, warga, bahkan juga dokter beranggapan kalau Mirna sebenarnya juga adalah jenazah. Jadi berdasarkan asumsi itulah Mirna dianggap sudah meninggal dunia. Yang padahal Mirna sebenarnya masih hidup, cuman emang benar tubuhnya itu penuh luka, penuh darah, kondisinya kritis dan juga minim tanda-tanda kehidupan. Untungnya adalah pas Mirna mau disuntik formalin, badannya dia itu mendadak kejang-kejang dan matanya melek. Jadinya dokter walaupun kaget ya, akhirnya mengetahui kalau Mirna ini masih hidup dan butuh perawatan intensif. Nah, cerita Mirna tadi itu menggemparkan negara Filipina tuh. Selama ini korban dari pembunuhan salvage itu benar-benar dieksekusi mati. Proses investigasinya pun juga sulit karena bisa jadi ini adalah ulah oknum polisi, oknum tentara, sindikat kriminal, ataupun juga organisasi masyarakat. Mirna bisa dibilang adalah korban dan juga saksi hidup yang masih mengetahui siapa pelakunya dan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saking ramainya kasusnya Mirna, pada saat itu ada produser film yang mengangkat ceritanya Mirna untuk dijadikan film, yang padahal nih ya, kasusnya Mirna itu belum selesai, masih panas-panasnya dalam proses investigasi. Jadi proses investigasi lagi berjalan, proses pembuatan film juga ikutan berjalan. Sekedar info ya, judul filmnya adalah The Mirna Diones Story, Lord Have Mercy. Pada saat proses investigasi, rakyat mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasusnya Mirna. Pas itu, Mayor Mario, seorang kepala kepolisian bagian investigasi kriminal di San Fernando, Filipina, langsung menugaskan beberapa anggotanya untuk menyelidiki kasusnya Mirna. Hebatnya, dalam beberapa hari investigasi, Mayor Mario udah berhadapan nih dengan Mirna di rumah sakit. Waktu itu, Mayor Mario itu kayak memberikan puluhan foto dari calon tersangka
kepada Mirna. Pada momen ini ya, Mirna menunjuk 5 orang dari puluhan foto yang disediakan. Dan ternyata 5 orang yang ditunjuk Mirna yang juga adalah pelakunya adalah oknum polisi. 5 orang ini adalah Edwin Tubiera yang kita sebut tadi sebagai Fulan, Jose Flores yang kita tadi sebut sebagai Fulano, Armando Merca, Manuel Corpus, dan Romeo Artienda. Mayor Mario langsung menurunkan surat perintah untuk menangkap 5 orang oknum polisi untuk diinvestigasi lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 2 Juli tahun 1993, sekitaran 1 tahun setelah Mirna mengalami kasus penganiayaan, 5 orang oknum polisi ini terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 10-17 tahun penjara. Mereka dihukum atas dakwaan pembunuhan, aborsi yang tidak disengaja, penculikan, dan penganiayaan. Aborsi yang tidak disengaja ini maksudnya adalah sebagaimana yang gue ceritakan tadi di awal ya, Zenaida ini kan lagi hamil 5 bulan. Dikarenakan Zenaida meninggal, otomatis bayi di dalam kandungannya juga ikutan meninggal dong. Selama persidangan ya, prosesnya ini itu tuh rada-rada alot karena Mirna ini sekarang lagi melawan oknum polisi nih. Sebagaimana yang kita tahu, oknum polisi itu gue mendadak gak tahu nih ya. Kayak wah, lo yang tahu lo udah tahu kan? Nah ya udah. Hasil tambahan dari persidangan, 5 orang oknum polisi ini itu juga dituntut dengan reclusion perpetua. Reclusion perpetua bisa dibilang semacam hukuman pidana penjara tambahan untuk 20-40 tahun. Hal ini terjadi karena para pelaku adalah anggota kepolisian yang telah menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan pelanggaran berat terhadap jabatannya. Nah, salah satu faktor penting dalam kasus ini adalah di awal video, gue akan cerita kalau Mirna sekeluarga itu dipaksa masuk oleh 2 orang pelaku ke dalam mobil. Ternyata yang membuat Mirna sekeluarga mau masuk ke dalam mobil adalah faktor seragam dan gelagat dari 2 orang pelaku. 2 orang pelaku itu pas momen ininya itu menggunakan seragam polisi dan juga bertingkah laku seperti polisi. Karena Mirna dan sekeluarga percaya dengan polisi yang lagi memerintah mereka, ya mereka mau aja tuh masuk ke dalam mobil. Dan selama mereka ditahan, disiksa, bahkan juga dibunuh, Mirna sekeluarga ini kayak berada dalam tekanan karena pelakunya bukanlah sindikat kriminal, ormas, ataupun orang random, melainkan oknum polisi. Yang lebih miris lagi adalah selama persidangan, 5 orang pelaku ini tidak pernah mengungkapkan apa motif mereka. Pencurian yang mereka tuduh kepada Mirna dan sekeluarga itu tidak terbukti karena tidak ada kesaksian dari orang yang ada di toko baju ataupun toko apotek. Yang kesaksiannya adalah ya mereka beneran membeli barang belanjaan mereka. Ini artinya Mirna, Zenaida, Vivian, dan Lorita ini adalah bener-bener 4 orang wanita random yang dicomot oleh oknum polisi. Sayangnya atau tidak sayangnya, dari 4 orang wanita yang dicomot, cuman 1 doang yang selamat, Mirna. Kabar terakhir dari kasusnya Mirna adalah pada tahun 2017, 4 orang dari 5 orang pelaku itu dibebaskan dari penjara. Mereka adalah Edwin, Armando, Manuel, dan Romeo. Dan masa tahanan mereka itu jadinya 24 tahun. Lalu sedikit cherry on top di kasusnya Mirna ini adalah ternyata ada 1 orang pelaku yang sampai sekarang masih belum juga terungkap identitasnya. Mirna sebenarnya tahu perawakannya atau ciri-cirinya, tapi dia nggak tahu kenapa sampai sekarang itu pelakunya masih belum juga ditangkap dan masih berkeliaran bebas.